Beliau meniti karir di Microsoft selama 11 tahun dari Indonesia, Asia Pacific sampai menjadi lead engineer worldwide. Habis itu balik lagi ke Indonesia untuk membangun Pijar, katalisator masa depan Indonesia. Welcome Vero Fariska Aryananda. Thank you bro. Plan hidup gue tuh gini. Umur 20-an plan gue itu memang adalah untuk karir. Umur 30-an itu gue menyebutnya eksplorasi. Gue harus keluar dari company dan akhirnya gue harus melakukan sesuatu yang berbeda. Okay. Dan di umur 50 ke atas, it's time to give back, become a mentor, growing the next generation, mungkin bikin sekolah, I don't know, tapi itu plannya. Nah, gue penasaran another thing bro. Lu kan lulusan UGM, terus lu langsung dapet job di Microsoft. Ada Alhamdulillah. culture shock nggak? Ada culture shock sih, banget. Kalau di kultur akademis kan kita kulturnya akuisisi dan akumulasi pengetahuan. Pokoknya gue Welcome Big Thinkers. Again hari ini gue kedatangan sahabat gue. Beliau meniti karir di Microsoft selama 11 tahun dari Indonesia, Asia Pacific sampai menjadi lead engineer worldwide. Habis itu balik lagi ke Indonesia untuk membangun Pijar, katalisator masa depan Indonesia. Welcome Vero Fariska Aryananda. thank you bro. Ini udah kenal lama banget ya. Jadi sejak 2017 dikenalin sama salah satu teman kita namanya Taufan Akbari. Jadi kita nggak akan ada di sini tanpa Mas Taufan. Yes, betul sekali. Bro, so what is your activity now? Sibuknya macem-macem, satu di Pijar pastinya. Jadi Pijar itu adalah kayak yayasan ya. Kita tuh yayasan yang fokusnya itu untuk mengakselerasi mimpinya Indonesia buat jadi salah satu negara maju di 2045 gitu. Oke. Jadi kita banyak ngerjain program-program terkait sama pendidikan, terus kemudian entrepreneurship dan juga public policy advocacy. Jadi 3 itu yang kita lakuin. Ya sibuk itu aja sih bro. Sibuk itu sama kanan kiri ngobrol, banyak orang juga explore opportunity bisnis apa yang bisa dikerjain gitu lah. Role lo di Pijar itu bisa dibilang lo adalah seorang entrepreneur, Social entrepreneur mungkin ya. social entrepreneur. Oke. Nah ini serunya nih. Dari engineering ke entrepreneurship ini journey-nya keren. So I'm going back to your journey in Microsoft. First question is why did you quit the job? 11 tahun di Microsoft itu gue belajar banyak banget. Jadi Microsoft itu adalah pekerjaan pertama gue setelah gue lulus S1 waktu itu. Gue S1 di UGM. Gue lulus S1, terus kemudian my first job, gue masih ingat hari pertama gue di Microsoft itu 1 Desember 2010. Berarti itu udah lama banget, 14 tahun yang lalu. 2010 gue masuk Microsoft sebagai marketing manager. Terus kemudian gue ketemu satu bos yang ngubah banyak banget cara gue berpikir, cara gue bersikap. Dan di situ gue bertemu banyak banget atasan-atasan yang, jadi kalau di Microsoft itu bro, yang namanya atasan itu tuh gak cuma dia itu manage lu dari sisi target, dari sisi capaian, tapi juga mereka tuh nanya ke lu selalu, lu tuh mau jadi apa? Baik professionally di company maupun personally. Dan tugas seorang manager atau boss itu adalah help you to get there. Itu yang gila. That's why I stay at Microsoft for 11 years. Gue sempet sih keluar sebentar tahun 2013 di IBM 10 bulan doang, balik lagi ke Microsoft. Jadi Karena kebanyakan culture-nya ya, perbedaan culture. iya, kebanyakan perbedaan culture, the people, dan juga waktu itu Microsoft lagi banyak banget bold mission kan. Waktu itu Satya Nadella, CEO Microsoft gantiin Steve Ballmer masuk, dan gue ngeliat lagi banyak banget transformasi. Udahlah, gue balik ke Microsoft. Jadi 11 tahun itu gue belajar banyak banget. Nah, but at some point itu kan kita harus juga grow secara personal maupun profesional. Gue tuh punya suatu plan hidup bro. Jadi plan hidup gue tuh gini. Di umur 20-an itu umurnya buat lu ngejar karir. Kenapa? Karena karir itu gak cuma ngasih lu duit, tetapi juga ngasih lu expertise, ngasih lu exposure dan juga experience. Lu akan ketemu banyak orang, lu belajar sistem perusahaan yang gede, akhirnya lu ngerti bahwa bagaimana lu ngerunning sebuah sistem mesin yang gede namanya perusahaan, baik itu multinasional maupun nasional. Dan yang lebih penting lagi adalah lu bakal ketemu banyak orang yang bakal membentuk cara kerja lu, profesionalitas lu dan segala macam. Umur 20-an plan gue itu memang adalah untuk karir. Umur 30-an itu gue menyebutnya eksplorasi.
Eksplorasi itu intinya gue melihat bahwa kalau lu udah karir, lu kencengin karir lu, pasti kan satu saat lu akan sampai satu titik di mana lu udah level senior, lu udah punya cukup exposure dan expertise, dan lebih penting lagi adalah lu udah berada di posisi yang lumayan tinggi lah harusnya. Nah habis itu apa gitu kan, dengan semua pengalaman lu, dengan semua kontak lu, dengan semua network lu, apa nih? Kayaknya kok kalau kita stay within the company aja kok nanti kurang seru ya. Room of growth-nya kurang. Nah, gue berpikir umur 30-an itu eksplorasi. Apalah, gue nggak tahu waktu itu mikirnya apakah bisnis kah atau apa, I don't know. Pokoknya umur 30-an gue harus keluar dari company dan akhirnya gue harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kemudian plan gue di umur 40-an itu adalah membesarkan apa yang gue temukan di umur 30 itu. Eksplorasi gue, pasti gue akan menemukan apa yang akan menjadi strong point gue di situ. Di umur 40-an membesarkan itu dan membuat itu menjadi impact yang lebih besar buat orang lain. Dan di umur 50 ke atas, it's time to give back, become a mentor, growing the next generation, mungkin bikin sekolah, I don't know, tapi itu plannya. Nah, itu gue punya plan umur 20, 30, 40, 50 itu ketika gue umur 25 waktu itu. Dan lu terinspirasi mikir plan itu abis baca apa atau abis dengerin orang ngomong apa? Enggak sih. Jadi gini, gue ngelihat teman-teman gue yang di Microsoft for more than 10 years, teman-teman gue yang di company for more than 10 years, stay in the company for more than 10 years, biasanya mereka menjadi lebih risk averse. Terus kemudian networknya akan itu-itu aja, kenalnya itu-itu aja, kemudian ketika kenalnya itu-itu aja, opportunity-nya itu-itu aja. Akhirnya mereka, gue mikir kan, at some point masa kita mau jadi karyawan terus gitu. Nah mungkin gue harus explore sesuatu yang lebih luas daripada itu. Nah gue coba, mungkin di umur 30-an harus ada sesuatu yang berbeda. Tapi apa ya kayak gitu. Nah gue banyak ngobrol sih dengan teman-teman gue yang lain. Dan satu hal yang gue amati adalah ketika lu tidak berusaha untuk mengeluarkan diri lu dari suatu comfort zone, maka lu akan cenderung begitu-begitu aja. Teman-teman lu itu-itu aja, network lu itu-itu aja, opportunity lu itu-itu aja. Dan dari situ, gue gak pengen deh kayak gitu. Oke, berarti akhirnya gue harus bikin plan kan. Nah plan itu tuh gue gak niru dari buku apapun sih, tapi kayak common sense aja. Bahwa 20-an oke lah, sampai umur 29, 30, 31 gue akan kejar karir dengan sebaik-baiknya, kerja dengan sesungguh-sungguhnya, gak usah ada sampingan sana sini, pokoknya fokus aja belajar sistem besar namanya Microsoft ini. Lalu kemudian umur 30-an dari semua yang udah gue pelajari, mindset yang udah gue punya, network yang udah gue punya, kayaknya gue bisa bikin sesuatu. Gue gak tahu apa, tapi harus bikin sesuatu. Itu 30-an. And then 40-an, apa yang gue bikin pasti gak semuanya berhasil di umur 30-an. Mungkin ada yang berhasil, ada yang gak berhasil. Tapi apapun yang berhasil itu di umur 40-an tuh harus dibuat lebih besar, lebih berdampak, dan lebih scalable. Sehingga di umur 50-an gue bisa benar-benar tenang, dan akhirnya gue bisa benar-benar ngasih sesuatu kembali legacy gue untuk dunia ini apa. Jadi ada nggak ada Vero, ketika nanti gue nggak ada di dunia ini itu ada perbedaannya. Gitu sih. Keren. Tapi tadi ada satu kalimat yang ke-trigger gue waktu banyak para netizen sekarang lagi dikacauin dengan so many motivational, stoic, inspirational topics. Apalagi ngomongin tentang comfort zone. Ada dua sisi, satu sisi ngomongin you have to come out from comfort zone. Ada satu lagi orang atau satu lagi perspektif, justru you work hard to be in a comfort zone. Kalau gue mungkin jawabnya pakai analogi aja bro. Jadi gini, ibaratnya lu belum bisa naik sepeda nih, ya kan? Lu belajar naik sepeda. Awalnya nggak bisa dong, nggak nyaman dong, lu jatuh, lu berdarah dan segala macam. Tapi akhirnya you did it anyway, you learn it, akhirnya lu bisa naik sepeda. Comfort zone nggak? Comfort zone gitu. Ya comfort zone sebuah naik sepeda tuh apa sih? Sunday morning, lu naik sepeda keliling komplek, ketemu temen lu, main-main, nyari ikan mungkin, nyari mancing ataupun itu. Tapi coba lu push lagi comfort zone lu, yaitu adalah kayaknya kalau kita ikut lomba balap sepeda seru juga nih. Nggak nyaman kayak gitu. Tapi kan lu menggunakan kekuatan lu, yaitu kemampuan lu menaiki sepeda itu. Tetapi you push it to the next level, balapan sepeda. Mungkin lu akan menang, lu mungkin sering kalah, tapi at least lu akan naik level gitu kan. Terus kemudian ternyata lu udah makin juara sepeda nih. What's next gitu. Sama-sama roda 2 nih. Menaik motor kali ya, belajar balap motor. Nyaman nggak nyaman, gedebuk-gedebuk jatuh juga kan. Tapi at least dari situ lu
sempet menang, mungkin kalah dan segala macam, tapi at least lu ada pembelajaran yang akhirnya bikin lu eventually lu menang gitu. Nah, gue melihat analogi comfort zone itu kayak sepeda tadi, bahwa lu harus nemu lu tuh penunggang sepeda, penunggang kuda, atau lu penunggang roda 4, atau lu pelari gitu. Tapi ketika lu sudah menemukan comfort zone lu, your calling gitu ya, you have to push it as far as you can to the next level, tanpa meninggalkan kemampuan core lu itu. Itu sih analoginya mungkin. Mantap. Thank you. Gue penasaran another thing bro. Lu kan lulusan UGM, terus lu langsung dapet job di Microsoft. Ada culture shock nggak? Ada culture shock sih, banget. Kalau di kultur akademis kan kita kulturnya akuisisi dan akumulasi pengetahuan. Pokoknya gue belajar, gue harus dapetin banyak ilmu for the sake of belajar. Paham maksudnya? Jadi gue belajar buku. Mungkin gue nggak tahu kenapa gue belajar ini, tapi ya gue harus akumulasi ilmu sebanyak-banyaknya karena makin banyak ilmu di otak gue merasa makin aman karena amunisi gue banyak. Tapi ketika gue masuk, itu yang mindsetnya benar sih. Yang mindsetnya nggak benar kan akumulasinya biar dapat nilainya bagus. Oh, itu akibat. Menurut gue nilai itu jangan jadi tujuan. Nilai itu adalah akibat buat gue. Nah, balik lagi ketika gue masuk Microsoft pertama kali, culture shock yang nomor 1 adalah terkait dengan target driven banget, outcome driven banget, result driven banget. Kalau kita di akademisi kan it's very process oriented ya, which is bagus gitu. Tetapi di corporate itu kita proses harus benar memang, tetapi percuma lu prosesnya benar kalau hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapin. Nah, hasilnya harus benar, tapi proses juga harus benar. Tapi yang lebih penting apa? Hasilnya dulu. Contoh, pekerjaan gua pertama kali kan marketing manager. Marketing manager tugasnya apa? Berarti gua meluncing produk dong. Launching produk, lalu kemudian ujungnya apa sih launching produk itu? Ujungnya kan adalah kita pingin dapetin pelanggan, kita pingin dapetin customer. Microsoft akan bilang, oke, kesuksesan lu adalah ketika lu bisa mendapatkan let's say 10 customer. Itu targetnya kan. So, kalau launching gua keren banget, gua ngundang band yang luar biasa, gua bisa bikin launching mungkin di GBK, gua mungkin dapat jempol 1 gitu ya. Tapi ketika misalnya gua gagal mendapatkan 10 customer tadi, jempol 1 ini ujungnya gini. Kebayang kan? Nah, tapi ketika misalnya semua launching gua itu biasa aja, tetapi launching gua itu kemudian menghasilkan target yang diinginkan oleh perusahaan, itu gua malah dapat jempol 2. Nah, di situ gua mendapatkan satu culture shock, yaitu adalah bahwa it's not about the hard work that you do, it's about smart work that you do. Kalau bisa sedikit dapat banyak, sedikit dapat banyak. Kalau dulu kan kita diajarin kerja keras ya. Nah, di corporate itu kita diajarin kerja cerdas gitu. Sedikit tapi dapat banyak. Itu sih nomor 1 So sih. it's all about efficiency. Efficiency and being effective. Dan juga yang kedua adalah prioritisasi. Itu belajar banget gue. Sebagai anak muda, energi masih gede dong, pengen ngelakuin ini itu, ide banyak segala macam. Dan bos gue cukup bijak waktu itu, Vero, lu cuma punya 24 jam, lu cuma punya 2 tangan, lu cuma punya 2 kaki, lu nggak bisa membelah diri. So, caranya adalah choose your priority correctly. Nggak semua harus lu kejar, nggak semua harus lu fokusin sama besarnya. Ada yang harus lu benar-benar fokusin, ada yang kadang-kadang lu tinggal aja, kadang-kadang ada benar lu lepasin aja. Konsep melepaskan nggak usah dikerjain itu tuh konsep yang nggak bisa gue terima waktu itu. Tapi akhirnya at the end of the day, ketika lu punya 10 items yang ada di meja lu, ya harus ada 1-2 yang lu let go gitu. Nah, itu benar-benar jadi pelajaran banget, prioritisasi gitu. Justru kayak gitu-gitu itu yang membuat karir kita lebih cepat. Jadi funny story adalah gue bisa naik ke Asia Pasifik itu cuma butuh waktu 1,5 tahun bro. Rata-rata orang 5 tahun. Emang gue pinter? Enggak. Ceritanya gue direkomendasiin oleh salah satu director yang gue bantu di salah satu sales presentationnya. Yang mana gak ada urusannya gue sama sales presentation itu. Tapi gue bantuin anyway. Dia close the deal. He get orang-orang instant success overnight. Banyak gak yang bertahan lama? Enggak, hilang. Exactly. Why? Because they don't have what it takes. If you want to be successful in entertainment business, you have to have attitude, on time. Lu mau jadi ambil peran apapun. Dan lu lihat orang-orang yang misalnya bisa sukses overnight tidak memiliki bias. Jangan punya bias. Artinya adalah kalau misalnya kita dari Asia, jangan kita pakai bias Asia kita untuk mengelola orang Amerika gitu. Kalau kita American, jangan gunakan bias Amerika kita untuk mengelola orang Timur. Contoh gini.